Ya, jadi pertemuan kita kali ini adalah tentang drawing ya. Materi tentang drawing, di mana materi drawing ini itu adalah bagaimana kita dalam memberikan informasi dari desain gambar yang telah kita buat, yang dituangkan gitu ya, atau yang dijelaskan melalui sebuah kertas gambar, yang dimana kertas gambar ini nanti bisa kita atur terkait dengan ukuran atau size-nya gitu ya, dan juga tata letaknya, yang dimana drawing ini seperti yang sudah kalian ketahui bersama secara informasi dan juga secara pengetahuan, ada beberapa hal yang harus ada di dalam komponen di drawing ini. Salah satunya adalah etiket atau kepala gambar itu ya, yang ada di sini ya. Ini adalah etiket atau kepala gambar. Lalu ada beberapa pandangan, lalu juga ada tepi garis gitu ya. Lalu juga ada informasi terkait dari gambar tersebut. Bisa berupa dimensi gitu ya, ataupun ukuran. Lalu juga etiket kepala gambar ini ya, mulai dari dibuat oleh siapa, nanti dicek oleh siapa, lalu di ACC atau di approve oleh siapa, dibuat pada tanggal berapa gitu ya, lalu juga informasi-informasi lainnya. Oke, langsung saja kita mulai ya untuk materi drawing ini. Pertama, kita harus sudah memiliki ininya ya, gambar. Nah, gambar yang telah kita buat gitu ya, atau yang telah kita selesaikan. Bisa dalam artian per part atau juga bisa satu assembly seperti ini gitu ya. Yang dimana kalau satu assembly seperti ini, seperti yang kita lihat di sini, nah ini adalah untuk menginformasikan kepada user gitu ya, pengguna, ataupun kepada bagian dari manufacturing produksi gitu ya, nanti akan dibuat bentuk benda seperti ini loh gitu, yang terdiri dari beberapa part. Nah di sini terdapat informasi seperti balon gitu ya, atau lingkaran gini yang ada nomornya, yang menunjukkan itu adalah informasi. Misalkan nomor 1 itu berarti dia item nomor 1 yang warna merah ini ya, quantity HTY itu adalah quantity, jumlahnya itu ada 1. Lalu part number atau bahasanya ini adalah definisi dari nama gitu ya, nama ataupun juga kode dari material tersebut, bisa juga atau partnya. Nah di sini part 1, 2, 3, 4 ini adalah part yang kita beri nama ketika kita save gitu ya. Jadi ketika kita menyimpan di dalam folder, directory ataupun di file kita. Semisal kalau kita ingin tidak kesulitan kan biasanya kita namai part 1, 2, 3, atau 4, lebih mudah. Namun ini nanti juga harus disesuaikan, kalau memang sudah selesai kita harus merename gitu ya. Part 1 ini misalkan ini adalah base lingkaran gitu ya, base lingkaran atau dudukan lingkaran kayak gitu, atau sesuai dengan materialnya, aluminium gitu ya, aluminium. Terus nanti juga deskripsinya itu nanti sifatnya juga bisa diberikan keterangan berupa bentuknya lingkaran gitu ya, ataupun yang lain sebagainya. Nah, di sini ada satu part yaitu pada nomor 5 ini ya. Nomor 5 ini dia karena kita mengambil dari library-nya Inventor, di mana nomor 5 ini memiliki nomor gitu ya, atau spesifikasi keterangan nomornya, serinya gitu ya. Itu ISO 7050 ST8x25. Yang di sini adalah sebenarnya adalah 7050 ini nama lain, kode gitu ya, atau nama seri gitu ya, nomor seri dari screw ataupun baut gitu ya, dengan ST8x25 ini 8 diameternya, 25 panjangnya. Seperti itu. Lalu ada deskripsinya, bahwasanya dia memiliki bentuk yang flat gitu ya, kepalanya ada tapping screw-nya gitu, jadi memang ada seperti screw atau ulirnya. Nah jadi bisa diberi keterangan seperti ini juga. Ini adalah namanya part list gitu ya, jadi ini harus ada informasi secara umum dulu. Jadi di lembar pertama itu harus informasi secara umum seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau membuat ini ya, satu desain produk yang memang itu terdiri dari beberapa part. Tapi kalau hanya part saja ya tidak perlu seperti ini. Jadi nanti hanya saja untuk nah seperti ini kalau misalkan hanya satu part saja gitu ya, akan kita buat.
Tapi kalau terdiri dari beberapa part yang itu nanti akan diassembly gitu ya, atau benda jadi atau produk jadinya itu adalah suatu hasil dari assembly beberapa part, maka kita wajib harus menyertakan lampiran ini dulu. Drawing yang terdiri dari keseluruhan gabungan dari partnya, lalu juga part listnya. Kemudian setelah itu baru tiap partnya gitu ya. Nah, ini harus disertakan gitu ya, ketika memang kita membuat drawing dari satu benda hasil dari assembly. Tapi kalau misalkan kalian hanya menggambar atau membuat drawing dari satu benda saja tanpa assembly, ya cukup tampilan atau drawing seperti ini saja gitu ya. Nah, ingat drawing gitu ya, di dalam prinsipnya itu hanya boleh maksimal 3 pandangan ya dalam satu kertas gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada 3 pandangan ya. Ini bisa kalian lihat dari pandangan atas, ini dari isometri gitu ya, atau bentuk jadinya, lalu ini dari pandangan depan gitu ya. Dan juga setiap pandangan itu hanya boleh diberikan keterangan untuk sisi kanan dan kiri atau kanan bawah gitu ya, untuk sisinya dalam artian pemberian informasi keterangan dimensi atau ukuran yang sifatnya horizontal ataupun vertikal, terlepas dari yang lingkaran ya, karena kalau lingkaran dia tidak bisa dibuat kanan dan bawah gitu ya, atau kiri bawah, karena dia biasanya sifatnya melintasi ataupun berada di area lingkaran tersebut. Jadi ini fungsi dari prinsip pemberian tata letak dari informasi ukuran itu terkecuali untuk benda yang bentuknya lingkaran ataupun yang memiliki sudut ataupun juga yang memiliki fillet gitu ya, karena memang sifatnya dia biasanya dia berada di area dari gambar tersebut, atau juga dia melintasi dari desain gambar tersebut ya. Contohnya seperti yang diameter dari lingkaran ini 100 mili gitu ya. Oke. Jadi ini informasi awal ya yang harus kalian ketahui sebelum kita mempelajari satu persatu. Jadi nanti kita buat seperti ini. Kalau kalian lihat juga ini kan hanya ada di sebelah ini ya, di sebelah bawah dan sebelah kiri untuk pandangan yang dari atas ini. Nah, yang sebelah sini pandangan depan itu hanya di sebelah kanan dan sebelah bawah. Yang atas ini tuh karena lingkaran. Ingat, terkecuali lingkaran ya. Ini juga dari informasi lingkaran. Ini juga informasi dari lingkaran ya. Ini jarak dari ininya, ketebalan kupingan ini ya, lingkaran ini ya, ketebalan ini. Nah, ini ketebalan itu maksudnya ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu informasi yang kita berikan sedetail mungkin dan sejelas mungkin gitu ya. Supaya baik nanti yang akan memproses gitu ya, memproses benda ini di mesin ataupun yang akan menggambar ulang bisa dengan sangat mudah melalui informasi yang kita berikan untuk dikerjakan baik secara proses produksi atau manufacturing ataupun digambar ulang. Dari sini bisa dimengerti ya. Oke, baiklah. Sekarang kita menginjak-injak menu dari drawing ini. Seperti biasa drawing ya, itu adanya di tampilan yang new ini ya, part drawing assembly presentation ya. Nah, jangan langsung klik drawing gitu ya, tapi diklik yang di bawah file ini ya, yang new, baru kita pilih drawing gitu ya. Nah, biasanya kan kalau drawing standar itu kan seperti ini ya, DWG dan IDW gitu ya. Tapi jangan asal memilih ini ya, drawing yang di standar ini, karena kalau bisa kita memilih yang menu template-nya dari matrix sehingga akan muncul iso.idw. Nah, ini kenapa kok IC.idw? Ini akan berdampak terhadap kepala gambar atau etiket. Nah, saya contohkan ya. Kalau kita misalnya kita klik yang pertama tadi, standard.idw mana? Standard.idw. Yang ini ya, standard.idw ini ya. Kita klik create gitu ya. Nah, kita lihat ini. Di sini bisa kita lihat kepala gambar ya, etiketnya ya. Nah, kemudian kalau kita pilih yang tadi ISO, kita pilih template-nya metric dulu sehingga bisa muncul ISO ya, ISO.idw. Ingat ya, kita memilihnya IDW karena IDW itu kan kepanjangan atau kesingkatan dari Inventor Drawing. Kenapa tidak DWG? DWG juga bisa. Namun DWG ini nanti dia tidak spesifik gitu ya, maksudnya tidak
apa namanya, tidak DWG ini bisa dibuka di berbagai software gitu ya, tidak hanya di Inventor. Nah, untuk yang khusus Inventor itu .idw. Karena kita menggunakan software Inventor, maka kita klik .idw saja. Terus kalau misalkan kita nanti ingin membuka di software lainnya, kita bisa menggunakan ini export gitu ya, ataupun juga save as untuk filenya DWG ataupun yang lainnya. Oke, kita klik iso.idw ya. Kita lihat perbedaannya. Nah, kepala gambarnya di sini lebih rapi, lebih sedikit, lebih detail, dalam artian lebih ini ya, lebih memudahkan kita gitu ya, lebih secara apa namanya, pengisian juga lebih friendly gitu ya, user friendly bahasanya. Sedangkan kalau yang tadi seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan juga salah satunya. Pak, apakah ini bisa diganti-ganti juga? Bisa. Jadi gini, sebenarnya kepala ETK atau gambarnya juga bisa kita atur atau kita tambahkan bahkan kolomnya. Caranya perhatikan di kata-kata sheet .21 ini kita klik kanan. Nah, kemudian yang pertama kita klik edit sheet dulu. Ini adalah untuk mengatur ukurannya, size-nya. Jadi ukuran kertasnya gitu ya. Mau A3, A4 juga ada, A0 juga ada. Ataupun juga bisa di custom sesuai dengan kebutuhan dan juga yang diinginkan gitu ya. Cuman untuk sementara kita gunakan yang A4 saja karena mudah untuk dicari kertasnya dan untuk mencetaknya lebih mudah saja. Nah, kemudian di sini ada orientation, tata letak dari kepala gambarnya, apakah dia mau di kanan bawah atau kiri bawah atau atas kiri atas ya, atau kanan atas gitu ya. Jadi bisa disesuaikan, tapi normalnya atau pada umumnya ada di kanan bawah. Nah, apakah dia portrait atau landscape itu disesuaikan dengan nanti part yang akan kita beri informasi. Ketika memang partnya bentuknya panjang ya kita portrait. Kalau dia bentuknya lebar ya kita landscape. Jadi menyesuaikan bedanya. Semisal Pak kita sudah terlanjur memilih landscape, terus nanti bisa nggak Pak diganti portrait? Bisa. Jadi ini sifatnya bisa dirubah sesuai dengan keinginan walaupun sudah terpilih gitu. Jadi bisa kita atur nantinya. Contohnya seperti apa ini ya, misalkan ini kan dia kan sifatnya kecil tapi melebar gitu ya, makanya saya gunakan apa namanya, yang posisi landscape. Tapi kalau misalkan saya mau atur portrait juga bisa, padahal kan sudah saya ganti landscape ya. Nah, dia jadi seperti ini. Jadi jangan khawatir kalau misalkan sudah terlanjur memilih gitu ya, atau lupa gitu. Nah, jadi disesuaikan dengan posisi ataupun juga kecukupan ruang gitu ya yang terdapat pada kertas gambar kita. Oke. Nah, ini saya close dulu. Nah, ini aja ya, kita gunakan yang ISO. Kemudian bagaimana cara untuk ini merubah ataupun mengisi gitu ya, mengisi dari etiket atau kepala gambar ini. Ini ada ISO ya di bagian sini. Kita klik kanan lalu klik edit definition. Nah, di sini akan muncul ya menu sketch. Tool sketch ini akan dia aktif, di mana kita bisa memberikan tambahan kolom ataupun tambahan informasi atau mengisi. Misalkan nih company-nya gitu ya. Kita kan dari institusi pendidikan, anggap saja dari kampus perjuangan gitu ya. Kampus perjuangan. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Setelah itu kalau sudah kita finish sketch, maka dia nanti akan muncul kampus perjuangan gitu. Jadi cara mengisinya seperti itu. Untuk yang design by ini otomatis ya, OvinMeka. Di sini sifatnya adalah yang terregistrasi dari nama ID laptop kita atau komputer yang kita gunakan. Jadi Pak, ini bisa dirubah atau diganti, bisa juga. Kembali lagi yang ISO tadi ya, kita klik ISO. Nah, klik kanan edit definition. Nah, autornya ini kita klik 2 kali ya. Kita ganti, misalkan kita ganti namanya menjadi Iron Man gitu ya. Nah, habis itu kita OK. Maka nanti juga akan berubah, bukan OvinMeka lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi apa yang tertampil di sini itu bisa kita rubah atau bisa kita tambahkan. Misalkan nih, di sini kita ingin memberikan kolom skala gitu ya di sebelah sini. Nah, ini kita bagi 2. Juga bisa klik kanan edit definition yang ISO. Nah, kita tambahkan garis di sini. Nah, kita cari titik tengahnya ya.
Nanti titik tengahnya kemudian di sini. Oke, kalau sudah, nah ini part numbernya kita delete. Kita isi misalkan skala. Nah, 1:1 misalkan. Kita oke. Kita finish cat. Oh, tadi kok saya maaf. Saya ulangi lagi. Kita tambahkan garis di sini. Kemudian yang part number ini saya ganti menjadi skala 1:1. Saya oke. Finish cat, saya klik yes. Nah, seperti ini. Terus yang di sebelah kanan ini juga bisa ditambahkan unitnya atau satuannya. Misalkan kita tambahkan unitnya, kan di sini milimeter ya. Berarti di sebelah sini kita tambahkan teks karena tidak ada kan di sini ya. Kita tambahkan teks, kemudian kita tulis unit titik 2 mm atau milimeter gitu ya. Nah, finish cat. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian bisa menambahkan apapun informasi yang ingin kalian berikan. Edition ini adalah bahasa itu revisi keberapa sih? Misalkan kita ini kan masih 0 ya, tulis saja 0. Jadi edition sini ini ya, revision ini ya, revision number. Nah, ini kita misalkan 0.1.0. Jadi maksudnya ini belum ada revisi gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sheet ini apa? Ini menandakan bahasanya satu ini adalah gambar satu. Sheetnya ini ada berapa? Misalkan nih, ketika kita memberikan informasi misalkan ini. Nah, ternyata ada beberapa bagian yang belum diberikan informasi dalam artian ukuran ataupun juga simbol ataupun beberapa hal yang perlu diketahui gitu ya. Maka kita bisa menambahkan lagi gitu ya di sheet satunya. Tapi ingat, yang di sini berarti tetap tulisannya adalah 1 gitu ya. Sheetnya 2. Dimaksud adalah gambarnya sama, gambar yang pertama tadi tapi di lembar kedua. Jadi ada tambahan drawing atau lembar yang kedua untuk memberikan informasi tambahan lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan berubah ya bisa jadi informasinya juga berbeda gitu ya, atau juga ada gambar yang lain, maka ini berarti sheetnya 2:1 gitu ya. Atau semisal setiap lembar itu pasti berbeda gitu ya part-partnya, maka juga bisa satu ini menandakan bahasanya adalah produk gitu ya, produk yang pertama gitu ya. Nah, di sini terdiri dari beberapa part. Satu ini part 1 yang dari drawingnya, 2 part 2 dari drawing 2 gitu ya. Oke. Nah, check by sama approve by ini biasanya diisi oleh, kan biasanya ada ini ya, ada bagian yang memeriksa gitu ya dari desain gambar. Biasanya kalau misalkan di tugas dari perkuliahan bisa ke saya, kita selaku dosennya, atau kalau misalkan di dunia pekerjaan atau industri bisa ke quality control gitu, ataupun juga di R&D-nya, research and development-nya, lalu juga biasanya ada supervisor-nya gitu ya. Lalu setelah itu baru di approve oleh manajernya atau head of supervisor-nya. Setelah itu baru dikasihkan ke tim produksi atau tim manufakturnya untuk dikerjakan seperti itu. Oke. Nah, oh ya, kalau misalkan di sini ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya, bisa melalui chat atau silakan juga kalau misalkan ada yang ingin bertanya langsung. Oke. Jadi nanti silakan bisa langsung memberikan atau bertanya kalau misalkan ada beberapa hal yang belum dimengerti. Oke, ini terkait tentang drawing ya untuk yang kepala gambar atau etiketnya. Selanjutnya, jika sudah, nah kita akan belajar di sini ada beberapa tools ya yang bisa kita gunakan ya di drawing ini. Ada base. Apa itu base? Jadi base itu adalah untuk memunculkan atau menampilkan file dari gambar kita ke dalam kertas. Bahasanya kan ini adalah kertas ya, kertas gambar kita yang nanti akan kita cetak gitu ya. Nah, jadi kita memanggil file kita tuh di base ini.
Nah, di sini akan ada menu icon folder sama kayak kaca membesar gitu ya. Kita klik untuk mencari file yang mana sih yang mau kita tampilkan seperti itu. Nah, jika sudah, semisal di sini pandangannya kita mau dari isometri gitu ya. Nah, seperti ini ya, tinggal diatur saja. Kalau di versi Inventor saya bisa langsung diberikan ini ya, bantuan dari cube-nya ini, kotak dari pandangannya, atau kalau di tempat kalian bisa diatur nanti dari tool bantuan yang ada di versi masing-masing Inventor, karena beda-beda. Nah, kemudian di sini ada ini yang penting, skala. Jadi skalanya kalau bisa 1:1 gitu ya. Jadi ini untuk memposisikan daripada kertasnya. Nah, kalau kita lihat ya seperti ini ya. Ini kan berarti dia sifatnya memanjang gitu ya. Bukan lebar. Oleh karena itu nanti kita harus merubah ukuran kertasnya ke portrait dari sisi letaknya atau pandangannya ya, untuk gambar drawingnya. Nah, kemudian di sini ada style, itu adalah untuk memunculkan apakah garis itu yang halangi itu apakah terlihat atau tidak. Terus kemudian warnanya ditampilkan atau tidak, atau hitam putih saja, atau juga nanti dia akan menghilangkan garis yang tidak terlihat itu. Seperti apa? Maksudnya adalah seperti ini. Nah, coba kalau kita lihat seperti ini. Jadi saya munculkan hidden line remove. Jadi garis yang tertutupi itu akan hilang gitu ya. Jadi tidak akan muncul garis putus-putus. Dan juga shaded ini berarti nanti dia memiliki warna gitu ya. Kita oke. Nah, kalau kita lihat di sini kan tidak muncul ya garis-garis yang putus-putus atau yang tidak terlihat. Ini untuk pandangannya saya ganti portrait dulu. Saya posisikan. Oke. Nah, oke. Kalau kalian lihat ya, ini berarti kan dia berwarna, tapi garisnya yang terhalangi itu tidak terlihat. Nah, kalau misalkan Pak kita ingin merubah menjadi tidak berwarna dan garis yang terhalanginya terlihat, klik 2 kali sampai muncul ya. Jadi arahkan kursor kalian ke benda ini. Lalu di sini akan muncul garis-garis putus-putus warna merah ya, klik 2 kali. Nah, akan muncul lagi menu tampilan yang tadi. Kita pilih stylenya. Nah, yang saya aktifkan adalah yang hidden line. Jadi ini akan muncul hidden line-nya. Nah, seperti ini, tapi tidak berwarna. Nah, jadi hidden line ini juga berfungsi untuk menampilkan bagian yang tidak terlihat, garis yang tidak terlihat, seperti itu. Tapi biasanya jarang ya menggunakan hidden line ini. Jadi kalau untuk menampilkan benda jadinya, biasanya kita tidak menggunakan hidden line. Jadi remove hidden line dan berwarna seperti ini. Tapi nanti untuk setiap partnya, setiap partnya untuk beberapa benda yang memang dia harus memberikan informasi, oh ternyata di sini tuh ada lubang gitu ya, ini ya, itu harus diberikan hidden line-nya. Jadi tergantung informasi itu apakah informasi yang detail atau hanya ingin informasi secara umumnya. Itu juga bisa mempengaruhi dari penggunaan pemilihan tools tadi. Oke. Kemudian jika sudah, di sini ada projected gitu ya. Apa itu projected ya? Jadi projected ini adalah kita itu bisa memproyeksikan gitu ya. Jadi seperti ini ya, sistem proyeksi yang sudah kita pelajari bersama di beberapa minggu yang lalu gitu ya. Jadi sistem proyeksi ini adalah kita akan bisa memberikan secara pandangan secara ini, apakah Amerika ataupun Eropa. Oh ya, terkait pandangan Amerika dan Eropa itu kita bagaimana cara mengatur dan mengetahuinya. Oke, itu ada di sini di tools, di manage, kemudian style editor. Nah, kita tunggu sampai muncul tampilan dari style editornya. Nah, seperti ini. Kita pilih yang ini ya, yang paling atas sendiri, yang standar, default standard ISO. Kemudian kita klik di sini ada pilihan general, view preference, available style, object default. Nah, kita gunakan yang view preference.
Nah, maka muncul nih projection tipenya itu apakah first angle ataupun third angle gitu ya. Ingat, kalau first angle itu adalah pandangan atau sistem proyeksi yang digunakan oleh atau dikenal dengan nama proyeksi Eropa. Kalau third angle itu adalah proyeksi Amerika. Bagaimana cara membedakannya? Ingat ya, ini adalah simbolnya atau logonya gitu ya, simbol dari proyeksinya. Targetnya itu berada di bagian yang paling besar dari sistem penglihatan atau teropongnya bahasanya. Sedangkan kalau yang Amerika itu sesuai, jadi kan semakin mengerucut gitu ya. Nah, jadi yang first angle ini adalah Eropa, third angle ini adalah Amerika. Kita juga bisa memberikan informasi third angle dan first angle ini pada kepala etiket ya, tapi harus disimpan dulu gambar ini. Jadi kita gunakan snapping tool gitu ya, ataupun kita crop, kemudian nanti di definitionnya kita bisa menempelkan gambar picture ini di edit definition di kepala gambar tadi ya, etiket tadi ya. Nah, jadi bisa kita beri tambahan untuk informasi dari sistem proyeksinya juga. Nah, kita gunakan yang third angle. Kita save and close. Nah, sudah. Kemudian di sini untuk proyeksinya gitu ya, seperti tadi yang saya informasikan, jadi proyeksi ini adalah proyeksi dari pandangan ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah dari pandangan yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalian bisa menggunakan bantuan tools proyeksi ini. Atau kalau misalkan tidak menggunakan projection juga bisa menggunakan base, tapi diatur ini ya pandangannya, front, right, top ini diatur sehingga dia nanti akan bisa muncul sesuai dengan pandangan yang kita inginkan. Ada perbedaannya. Oke, saya contohkan perbedaannya ya. Jadi untuk perbedaannya misalkan saya buat baru dulu. Oke, ini adalah pandangan depan ya. Pandangan depan ketika kita proyeksi gitu ya, dia otomatis langsung akan memproyeksikan benda yang sudah muncul atau sudah kita panggil. Tinggal kita memposisikan aja kursor kita ke kanan, berarti dia proyeksi ke kanan gitu ya. Ke bawah berarti ke bawah, ke atas gitu ya. Nah, kalau serong juga gitu, berarti dia sudah serong. Di kanan, crit. Nah, nanti akan muncul semuanya otomatis. Tapi ingat, ketika kalian geser, nah, ini dia tidak bisa. Dia hanya bisa geser ke kanan dan ke kiri. Dalam artian kenapa digeser, Pak? Untuk memposisikan atau meletakkan ke daerah yang agak memiliki ruang yang cukup luas gitu. Karena kan nanti akan diberikan informasi, keterangan, dimensinya. Nah, ini juga ya. Kalau ini bisa bebas. Kalau ini dia nggak bisa ke kanan dan ke kiri, tapi bisa atas ke bawah saja. Karena apa? Proyeksi ini dia sumbu simetrinya sama gitu ya. Maksudnya garis lurusnya ini sama gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Ini juga kanan kirinya juga sama ya. Nah, kalau saya dekatkan seperti ini. Jadi ini memang lebih mudah dalam mendeteksi dan juga lebih mudah dalam memberikan gambaran gitu. Cuman terkait untuk kertasnya kan kita juga harus melihat ruang mana yang kosong gitu ya. Saya menyarankan kalian menggunakan base, jadi satu persatu. Jadi misalkan ini saya delete semuanya dulu ya. Saya delete semuanya. Nah, jadi kalau base, tapi satu persatu memang agak lama gitu ya, karena memang kita opennya satu persatu gitu. Tapi dia lebih mudah dalam hal nanti kita ini memposisikan gitu ya. Misalkan satunya dari pandangan kanan. Nah, seperti ini. Nah, kita bebas memposisikan enak gitu ya. Jadi tidak terpaku sama garis sumbu simetrinya. Satu lagi dari pandangan atas gitu ya. Yang ini dari pandangan atas. Nah, kan lebih. Tapi memang kalau secara sumbu simetrinya dan arah posisinya memang tidak sama, tidak bisa. Tapi ukurannya sama, selama skalanya sama ya tadi ya, ingat skalanya jangan lupa. Nah, ini kan enak nanti kalau kita dalam hal memberikan informasi keterangan gitu ya, dimensi ataupun simbol-simbol yang lainnya. Kita bisa memposisikan di mana saja gitu ya,
tanpa harus terikat oleh satu garis sumbu simetrinya. Saya menyarankan menggunakan ini, tapi kalau bendanya cukup simpel, tidak terlalu banyak informasi, ya bisa menggunakan yang proyeksi tadi. Oke, selanjutnya di sini ada auxiliary. Jadi auxiliary ini adalah view yang dimana posisi dari bendanya itu memiliki kemiringan yang tidak simetris gitu ya. Contohnya adalah misalkan ya kayak pipa ataupun benda-benda yang memang dia terbentuk atau kita buat dengan desain yang memang sengaja miring gitu ya. Jadi bisa kita gunakan supaya dari pandangannya itu lurus gitu ya. Seperti yang ada di tampilan ini ya, contohnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan dari pandangan yang kita buka itu kan miring ya posisinya. Kemudian dengan menggunakan auxiliary view kita bisa melihat dari pandangan atas seakan-akan dia lurus seperti itu. Section view ini adalah potongan gitu ya. Nah, jadi saya gunakan contoh ini aja. Nah, ini ya. Jadi saya akan menggunakan ini. Ini saya seperti ini. Terus kita potong. Kita potong dari atas ini ke sini. Nah, klik kanan, continue. Kemudian kalau sudah kita ini untuk meletakkan potongannya, kita taruh di sini saja potongannya. Nah, oh iya, ini jangan yang berwarna. Ini juga jangan yang berwarna, biar kelihatan arsiran sama tidaknya. Nah, ingat ya, ingat kan materi terkait tentang ini potongan. Jadi kalau dia yang diarsir itu berarti dia padat atau solid. Sedangkan kalau dia berlubang seperti ini berarti memiliki celah, dia tuh berarti ada lubang di benda tersebut. Walaupun secara dari pandangan depan seperti ini ya, itu sebenarnya nggak ada lubang gitu di kanan kirinya gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan potongan AA ini atau cermin potongnya terlihat oh dalamnya seperti ini ternyata. Nah, jadi ini untuk memberikan informasi tambahan supaya tahu bahwasanya oh ternyata nanti ada lubang lagi loh, sehingga kita perlu memberikan informasi dari pandangan yang berbeda gitu untuk lubang yang ada di sini gitu ya, ataupun lubang yang ada di sini. Kalau ini kan hanya terlihat lubangnya cuma satu di sini ya. Nah, padahal sebenarnya ada lubang lagi yang lain. Nah, jadi salah satu fungsi dari potongan seperti itu. Ada lagi detail. Jadi ini kayak meng-zoom gitu ya. Apa yang ingin kita lihat gitu ya. Jadi kayak di zoom out gitu ya. Nah, misalkan bagian sini nih kita ingin lihat gitu. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi kita kalau zoom ini enaknya itu adalah kalau bagian yang ini bagian yang berwarna aja biar kelihatan. Dan dia sifatnya isometri ya, biar kelihatan bagus hasil zoomnya. Oke, saya posisikan dulu. Nah, seperti ini lalu kita detail. Nah, misalkan saya ingin melihat lubang ini gitu ya. Saya mau melihat lubang ini. Pilih bendanya dulu, habis itu pilih lubangnya. Nah, seperti ini. Terus kita taruh di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kayak di zoom gitu ya. Beberapa bagian sesuai dengan lingkarannya ini ya. Area yang dilingkari ini yang akan kayak dipotong, lalu di zoom. Besar. Ini loh bentuknya. Jadi untuk melihat detail bagiannya. Kemudian ini juga bisa diatur ya skalanya. Jadi kalian bisa merubahnya menjadi lebih besar juga atau nah seperti ini bisa diatur juga hasil dari zoomnya atau hasil dari detailnya. Oke, kemudian di sini juga ada namanya ini ya, annotate. Nah, annotate ini adalah informasi yang nanti akan kita berikan untuk dimensinya. Nah, jadi ada beberapa hal. Nah, jadi kita bisa langsung menggunakan menu baseline gitu ya. Kalau baseline ini seperti yang sudah dijelaskan di informasi pengetahuan gambar teknik ya, terkait tentang tata letaknya gitu ya. Untuk informasi itu ada yang sejajar, ada yang berantai gitu ya.
Nah, itu hampir sama dengan fungsi tools yang ada di sini. Jadi kita akan dapat dengan langsung gitu ya, mudah tergenerate gitu ya. Misalkan ini, kita klik dulu, pilih dulu, klik kanan, continue. Nah, langsung muncul. Tinggal mau kita taruh di sebelah atas atau bawah. Udah selesai. Jadi, informasi itu akan otomatis muncul gitu ya. Dari apa yang telah kita pilih bendanya atau partnya. Tapi, itu tadi, jadi dia hanya bisa diposisikan ke atas dan ke bawah. Tidak bisa ke kanan dan ke kiri. Oh, ini bisa ke kanan ke kiri. Nah, ini bisa digunakan ketika memang bendanya ini tidak terlalu banyak bentuknya gitu ya. Jadi simple gitu ya. Boleh. Silahkan. Jadi daripada satu persatu gitu ya. Kalau misalkan satu persatu pun juga bisa gitu ya. Ya, tapi untuk ini ya, untuk benda-benda yang sifatnya memiliki lingkaran itu tidak bisa. Jadi dia hanya bisanya sifatnya yang sejajar atau persegi panjang. Seperti itu. Nah, seperti ini kan juga bisa dia. Nah, satu persatu tapi ya. Nah, seperti ini satu persatu. Nah, kalau itu untuk jari-jari, R, ingat ya, jari-jari. Kalau seperti ini berarti diameter, masih ingat kan ya? Nah, jadi jangan sampai lupa ya, R itu jari-jari, terus seperti lingkaran ada garis tengahnya miring, ini adalah diameter. Nah, kemudian di sini kan terlihat jelas ya, kalau ini adalah garis nyata tebal, sedangkan yang ini adalah garis nyata tapi tipis gitu ya. Dimana di sini adalah menunjukkan garis batas ukur dimensinya. Kalau yang ini kan garis nyata bendanya. Jadi ini yang harus kita ketahui dulu. Makanya kita belajar terkait tentang teori pengetahuan dan juga penjelasan dari maksud-maksud simbol dan lambang. Karena kalau kita langsung masuk ke software, kita bisa jadi hanya menggunakannya saja, tapi tanpa tahu maksud dan keterangan yang menjadikan dasar dari pengetahuan gambar teknik ini. Oke. Kemudian kalau misalkan ini terkait ini ya, ada hole and treat. Jadi maksudnya ini akan memberikan informasi diameternya berapa dan kalau berlubang, lubangnya berapa kedalamannya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini akan memberikan informasi bahwasanya dia memiliki lubang 8 mili, lalu kedalamannya adalah minus itu adalah ke bawah maksudnya. Jadi minus 10 mili kedalamannya. Nah, ini juga akan membantu sekali gitu ya. Karena kadang kalau kita gunakan dimension aja seperti ini, hanya muncul ini aja. Muncul lingkaran aja gitu ya, seperti ini gitu ya. 10 R10 gitu aja. Atau diameternya 10. Nah, oke. Terus kalau misalkan ada informasi tadi THRU gitu ya. Maksudnya adalah dia memiliki diameter 10. Ini adalah true all. True all itu adalah dia lubangnya itu sampai ke sisi satunya. Jadi memotong atau melubangi sumbu simetri yang sejajar ke samping gitu ya, sampai sisi satunya sebelah sini gitu ya. True all gitu. Kayak THRU. Tapi kalau misalkan ada informasi yang memiliki kedalaman seperti ini, maka dia ada informasi juga berapa kedalamannya. Di sini akan ada banyak sekali gitu ya terkait dengan tools-tools untuk khusus chamfer gitu ya. Lalu juga ada teks, kita bisa memberikan teks juga atau leader teks gitu. Misalkan kita ingin memberikan informasi dari sini, terus kemudian kita kasih teksnya. Nah, gitu ya. Jadi akan bisa diberikan keterangan tambahan yang bisa kita berikan secara manual gitu. Kemudian juga ada simbol dari pengelasan gitu ya, atau surface. Ingatkan juga surface terkait tentang nilai suatu indeks kekasaran. Nah, itu juga ada. Atau juga simbol pengelasan gitu. Nah, di sini juga akan ada part list dan juga balon. Yang ini tadi ya. Nah, ini tadi part list dan juga balon. Nah, part list ini hanya bisa digunakan untuk ini assembly. Jadi hasil dari assembly, karena satu part bisa Pak, ya bisa, cuman kan munculnya hanya satu part saja. Sedangkan fungsi dari part list ini kan untuk memberikan informasi dari produk ini itu terdiri dari apa saja sih partnya, seperti itu. Makanya part list ini digunakan untuk
benda atau produk hasil assembly, bukan per satuan atau per partnya. Sedangkan balon ini digunakan untuk memberikan petunjuk item nomor 1 ini yang mana sih, seperti itu. Oke. Kemudian jika sudah selesai gitu ya, misalkan ini ya, ini sudah selesai, kita bisa menyimpannya, klik file, kemudian kita ekspor. Nah, bisa ke PDF atau image atau ekspor ke DWG. Jadi kalau misalkan hasil dari drawing kita ini ingin dibaca di software lain, itu bisa kita gunakan ekspor to DWG gitu. Terus kalau misalkan ingin di print, gunakan yang PDF atau image. Nah, jadi bisa dengan 3 menu template file ini ya, yang digunakan untuk sesuai kebutuhan, apakah ingin diberikan kepada user atau ingin diberikan kepada yang lainnya. Oke, ada azan, kita hening sejenak dulu ya. Misalkan untuk ini ya, ini kan tadi namanya part 1 ya. Nah, kita bisa beri nama ISO edit definition. Nah, ini title ini. Kita klik 2 kali, part 1. Oke. Nah, jika sudah selesai diberi nama part 1 gitu ya. Karena kan kalau part 1 ini kan ini ya harus disesuaikan juga dengan nama yang ada di sini. Pak, ini bisa diedit nggak Pak? Bisa, klik 2 kali. Nah, ini juga bisa diedit juga description-nya ataupun juga part-nya, misalkan diganti tambahan, nah gitu ya, dikasih nama atau diganti namanya base lingkaran misalkan. Nah, description-nya material aluminium misalkan gitu. Oke. Ini juga akan berubah nanti base lingkaran gitu ya. Jadi secara otomatis dia akan memberikan nama sesuai dengan nama yang kita save gitu ya. Tapi bisa kita edit juga. Nah, yang pasti nama ini harus sama dengan nama di sini. Karena kan ini kan juga merupakan bagian dari assembly tadi kan ya. Misalkan ini ada yang diagonal, kita delete aja biar tidak menghalangi gitu ya. Bisa juga di delete, nggak akan merubah apapun gitu ya. Takutnya kalian Pak nanti error, tidak. Base lingkaran gitu ya misalkan. Nah, oke, finish cat. Nah, jadi gitu ya. Nanti kalian tugasnya itu merubah atau juga menyesuaikan dengan nama yang ada di part yang kalian buat gitu ya, sesuai dengan part yang kalian buat masing-masing. Oke, jadi drawing seperti ini ya, kita bisa dengan sangat mudah gitu ya menggunakan tools ini untuk kebutuhan memberikan informasi sedetail mungkin dan sejelasnya. Tapi ingat, harus tetap memperhatikan etika gitu ya, ataupun tata letak dan posisinya, jangan semuanya dimasukkan gitu. Maksudnya seperti apa Pak? Coba seperti ini misalkan ya, saya masukkan banyak part gitu ya. Kali saya taruh di sini, terus saya masukkan lagi gitu ya part-part yang lainnya gitu ya. Ini mas taruh sini, terus ada lagi gitu ya. Walaupun tempatnya cukup, cuman kan ya itu bukan suatu hal yang ini ya, bukan suatu hal yang bagus gitu ya, atau bukan suatu hal yang benar gitu ya. Karena satu gambar, maksudnya gini, ketika orang mengerjakan atau membuat benda itu kan pasti membuatnya kan satu persatu. Tidak mungkin langsung semuanya dikerjakan gitu ya. Pasti bingung nanti orangnya. Nah, walaupun kalau kita lihat di sini ini cukup gitu ya kertasnya, tapi kan ini belum nanti dikasih keterangan gitu ya. Keterangan dari ini. Nah, kayak gini nih. Aduh, pusing kan kalau kalian lihatnya gitu ya. Ayo. Terus ini lagi juga kan. Jadi kayak apa ya?
terlalu banyak gitu ya, desain informasi memenuhi kertas dan pasti akan membuat kita tuh bingung gitu karena banyak sekali gitu ya, atau terlalu penuh, crowded gitu bahasanya. Jadi per gambar per kertas, dan setiap gambar maksimal 3 pandangan, kanan, kiri, atas ya pandangannya ya. Lalu untuk memberikan informasinya secara peletakan dimensinya maksimal juga 2, sebelah kanan dan sebelah bawah, atau kiri dan bawah, atau atas dan kanan, atau atas dan kiri. Terkecuali untuk dimensi dari benda yang lingkaran ataupun juga yang berhubungan dengan lingkaran ya. Karena bisa aja dia setengah lingkaran atau fillet atau jari-jari atau juga bentuk-bentuk yang lainnya. Oke, baiklah, demikian penjelasan terkait tentang drawing ya di menu inventor ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa dengan mudah dipahami ya. Dan juga nanti semoga kalian juga bisa mempraktekannya dengan lancar dan juga dengan benar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.